Film dibuka dengan kejadian yang cukup mengedankan sekali. Dimulai dari sebuah mobil yang terjun ke dalam jurang dan menghantam salah satu rumah. Dan juga sebuah kafe yang tiba-tiba saja pancinya meledak. Kemudian Bobby CS pun langsung menolong mereka semua. Di lain tempat ada seorang pria bernama Hector yang terlihat sedang marah-marah. Namun kampretnya tiba-tiba saja. Dan ya, hal itu membuat liang boolnya menancap di sebuah besi tempat pengisian angin untuk ban. Kemudian Bobby CS langsung pergi untuk menolong Hector. Dan di sini ada karyawan baru bernama Eddie. Namun Bucky terlihat tidak terlalu suka dengan kehadirannya. Setelah sampai, mereka melihat badan Hector yang sudah sangat gendut karena dipenuhi dengan angin. Kemudian mereka pun langsung melakukan pertolongan dan mulai mengeluarkan anginnya. Namun ketika Bucky akan melakukannya, Bobby menyuruh Eddie yang melakukannya. Tentu hal itu membuat Bucky semakin tidak suka. Ya, walaupun pada akhirnya Eddie berhasil menolong Hector. That's it, Hector. Singkat waktu, malam pun datang. Mereka mendapat laporan dari seorang pria bernama Charlie, di mana dia mengalami luka pada kakinya akibat terkena ledakan granat yang ukurannya lebih kecil. Kemudian mereka pun langsung membawanya ke rumah sakit, karena terdapat pecahan peluru pada lukanya. Namun dalam perjalanan Eddie sangat terkejut, karena ternyata peluru granatnya masih aktif. Kemudian mereka pun mulai berdiskusi untuk mengeluarkan peluru tersebut. Dan di sini Eddie sangat paham karena dirinya adalah mantan tentara. Oleh karena itu, Eddie berniat akan mengeluarkan granat tersebut sebelum Charlie mati karena kehabisan darah. Dan Bucky akan ikut untuk membantu Eddie. Di sini mereka harus sangat berhati-hati untuk mengeluarkan peluru granat tersebut. Too much pressure. Setelah berhasil, mereka lalu memindahkan Charlie ke mobil yang lain. Dan di sini hubungan antara Bucky dan juga Eddie semakin dekat dan merasa bahwa mereka berdua akan menjadi tim yang kompak. Namun tiba-tiba pagi harinya ada 3 remaja yang sedang membuat konten untuk YouTube-nya. Dan untuk memuaskan para penonton mereka, mereka akan melakukan aksi gila yang sangat-sangat mengedankan sekali. Di mana salah satu teman mereka kepalanya akan dimasukkan ke dalam microwave yang terdapat semennya. Supaya tidak menempel, mereka membungkus kepalanya dengan plastik. Dan tidak lupa diberi selang untuk bernapas. Dan ya, kalian sudah tahu lah ya, karena kebodohan mereka. Hal itu membuat kepala temannya tersangkut. Kemudian Bobby CS pun datang dan langsung menolongnya. Namun dia kehilangan keseimbangan dan malah terjun ke dalam kolam. Kemudian Bucky dan Eddie pun langsung menolongnya. Let's go. Di sini kedua temannya terlihat sangat panik. Kemudian mereka mulai membuka microwave-nya dan langsung menghancurkan semennya dengan palu. Dan ya, untung saja mereka berhasil menyelamatkannya. Namun kampretnya kedua temannya malah kembali merekam. Dan seolah-olah bahwa semuanya baik-baik saja. Tentu hal itu membuat Bucky sangat marah dan langsung merebut HP-nya. Hello, Shay's Army. Wait, what the Shay Army? Singkat cerita, besok harinya di sebuah restoran, terlihat orang-orang sedang menikmati sarapan pagi. Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah gempa yang sangat mengedankan sekali dan mulai menghancurkan semuanya. Saking edannya, gempa tersebut menghancurkan salah satu apartemen. Dan ada seorang kakek dan juga seorang wanita yang masih terjebak. Dan di sini untung saja Athena berhasil menghentikan mobilnya tepat waktu.
Begitu juga dengan kantor damkar yang mengalami kerusakan walaupun tidak terlalu parah. Kemudian Bobby CS langsung pergi ke lokasi apartemen untuk menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak. Setelah sampai, mereka melihat pasangan suami istri yang dibawa oleh petugas karena mencoba untuk masuk ke dalam mencari anaknya yang bernama Cat. Kemudian kepala staf lapangan mengatakan bahwa sekarang hanya ada satu baja yang masih tersisa untuk menahan bangunan tersebut sebelum benar-benar hancur. Namun sekarang mereka harus segera menolong si kakek yang masih terjebak di kaca apartemen. Kemudian Bucky dan Eddie mulai naik menggunakan tangga dan masuk ke dalam dengan cara memecahkan salah satu jendelanya. Sementara Athena sedang berusaha membantu seorang pria yang terjebak di dalam mobilnya. Namun di sini Athena melihat bensin yang bocor dan langsung mengambil sebuah alat di dalam mobilnya. Namun ketika akan kembali, Athena melihat api dan langsung mengambil tabung pemadam untuk mematikan apinya. Namun ternyata hal itu tidak berhasil memadamkan apinya, karena ternyata ada salah satu pipa gas yang bocor hingga tiba-tiba. Kemudian Athena berniat akan mematikan apinya menggunakan truk semen. Namun ternyata kuncinya tidak ada. Kemudian Athena meminta bantuan kepada seorang anak yang tadi dia tangkap untuk menghidupkan mobil semen tersebut. Tanpa basa-basi, anak tersebut langsung mengambil sebuah tang untuk memotong kabelnya. Setelah berhasil menghidupkannya, mereka langsung menuangkan semen tersebut pada mobilnya untuk mematikan apinya. Dan ya, untung saja cara itu berhasil memadamkan apinya. Sementara itu Bobby CS mulai masuk ke dalam dan melihat kaki seorang wanita yang tertimpa oleh reruntuhan. Namun sayangnya wanita tersebut sudah meninggal. Tidak lama setelah itu mereka mendengar suara yang meminta tolong. Dan ternyata ada seorang pelajar yang terjepit kakinya. Namun gurunya tidak bisa melakukan apapun. Dan di sini mereka tidak punya pilihan lain selain memotong kakinya. Karena jika mengangkat temboknya otomatis bangunan ini akan hancur kembali. Dan hal itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Sementara Bucky dan Eddie masih berusaha mencapai lantai 11 untuk menolong si kakek. Dan setelah sampai di lantai 11, mereka mulai menolong si kakek dan juga wanitanya. Namun di sini mereka harus sangat berhati-hati ketika akan menolong si kakek. Karena jika salah sedikit saja, otomatis kaca tersebut akan langsung pecah. Kemudian Bobby CS kembali mencari korban yang masih selamat. Dan Wilson terus memanggil nama Cat. Sementara Bucky dan Eddie masih berusaha untuk menolong mereka. Namun tiba-tiba saja dan ya, karena kacanya pecah, hal itu membuat si kakek langsung terjun bebas. Namun tiba-tiba untung saja dengan cepat Eddie berhasil memegang tangan wanita tersebut. Sementara Bobby CS sedang berusaha mencari Wilson yang terjatuh dan terjebak di dalam reruntuhan. Hal itu membuat mereka merasa khawatir. Apalagi di dalam GPS-nya Wilson tidak bergerak sama sekali. Dan ternyata Wilson baru terbangun dari pingsannya. Dan berusaha meminta bantuan kepada rekan-rekannya namun tidak ada jawaban. Kemudian Wilson melihat salah satu temannya bernama Russ yang terjepit oleh reruntuhan. Dan Wilson berusaha untuk menolongnya. Namun apalah daya, Wilson tidak bisa berbuat banyak hingga akhirnya dia pun meninggal. Sedangkan Bucky dan Eddie berhasil menyelamatkan Rosa. Namun sialnya ketika akan kembali, jalan yang tadi mereka lewati untuk masuk sudah tertutup. Mau tidak mau mereka bertiga harus kembali ke atas untuk mencari jalan keluar.
Dan di sini mereka menemukan seorang pria yang mengalami luka sangat parah. Namun masalahnya mereka harus memikirkan cara untuk membawa pria tersebut. Hingga akhirnya mereka berniat akan turun menggunakan tali melewati lift yang sudah rusak dan liftnya ada di atas mereka. Namun tentu saja resikonya sangatlah besar karena jika terjadi gempa lagi, tentu saja lift tersebut otomatis akan turun dan langsung menghantam tubuh mereka. Sementara Wilson sendiri masih berusaha mencari jalan keluar. Namun tetap saja usahanya tidak membuahkan hasil. Tapi dia tidak menyerah dan terus melakukannya. Hingga akhirnya Wilson pun berhasil dan datang seekor anjing. Kemudian Wilson pun langsung mengikuti anjing tersebut. Dan ternyata anjing itu membawa Wilson kepada Kate yang terlihat baik-baik saja. Sementara itu dengan perasaan hati yang was-was mereka mulai turun menggunakan tali. Namun tiba-tiba melihat hal itu, Eddie berusaha untuk membuka pintu liftnya. Dan ya, untung saja mereka berhasil di waktu yang tepat. Sementara itu Bobby dan Han merasa khawatir karena belum juga menemukan Wilson. Ditambah lagi mereka mendapat perintah untuk segera keluar dari bangunan tersebut. Namun tentu saja mereka tidak akan meninggalkan teman mereka begitu saja dan langsung pergi untuk mencarinya. Namun di sini jalan mereka tertutup oleh tumpukan mobil. Dan untung saja Han menemukan sebuah mobil besar untuk menarik tumpukan mobil tersebut menggunakan rantai. Namun sialnya ternyata rantainya tidak cukup kuat untuk menariknya. Dan untung saja Bucky dan Eddie datang membawa alat yang mereka butuhkan. Dan ternyata bukan hanya mereka saja yang datang. Kepala staf dan anggotanya juga datang untuk membantu mereka. Kemudian mereka pun langsung menarik tumpukan mobil tersebut. Setelah berhasil, kemudian mereka menahan reruntuhan tersebut menggunakan kayu dan menyingkirkan tembok yang menghalangi jalan mereka. Dan ya, tidak lama Wilson keluar bersama dengan Kate. Tentu saja hal itu membuat mereka semua merasa sangat senang. Hal yang sama juga dirasakan oleh kedua orang tuanya Kate yang akhirnya bisa kembali berkumpul lagi. Film dibuka dengan seorang security bernama George yang sedang bertugas. Namun di sini dia melihat anak berandalan yang sedang ada di atap gedung dan langsung pergi untuk mengusirnya. Namun mereka langsung kabur dan George mencoba untuk mengejarnya. Dan ya, karena badannya yang gendut, alhasil dia pun pagi harinya Bobby CS datang untuk menolongnya, yang ternyata di mana badannya tersangkut di antara kedua tembok. Dan di sini George tidak bisa berkutik sama sekali, karena jika sedikit saja bergerak dirinya akan jatuh. Kemudian Bobby, Bucky dan Han masuk ke salah satu apartemen tepat di mana George berada, dan mereka pun langsung saja menghancurkan temboknya. Setelah itu mereka pun mulai menariknya. Dan ya, untung saja mereka berhasil menyelamatkan si George. Singkat waktu, besok harinya ada seorang pria bernama Daniel yang sedang melamar pacarnya di sebuah mall. Namun tiba-tiba dan untung saja Daniel masih hidup namun kakinya terjepit. Kemudian Han pun langsung menolongnya. Dan ya, untung saja Han berhasil menolongnya. Namun tiba-tiba
Dan hal itu membuat Han merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Daniel. Sementara itu di kantor 911 ada operator baru bernama Maddie. Dia adalah saudaranya Bucky yang baru saja pindah. Kemudian datang seniornya bernama Gloria memberikan kue kepadanya. Kemudian Maddie ditugaskan oleh atasannya untuk turun ke lapangan bersama dengan Athena. Namun ketika berkeliling, Athena merasa ada yang aneh dengan salah satu tempat makan, di mana tempat ini terlihat tutup dari luar, namun di dalamnya masih ada sisa makanan. Merasa ada yang tidak beres, Athena pun langsung masuk ke dalam dan meminta kepada Maddie untuk menunggunya di luar. Di sini terlihat dapurnya sudah berantakan dan terdapat darah yang masih segar. Dan ya, ternyata benar saja ada seorang pria yang terluka pada bagian dadanya. Dia mengatakan bahwa ada perampok yang masuk lalu menembaknya. Kemudian Maddie pun datang dan langsung menolongnya. Di sini Maddie melakukan RJP karena pria ini tidak bernapas. Setelah kembali sadar, dia mengatakan ketika sedang meminta bantuan, teleponnya malah dimatikan oleh 911. Padahal pada saat itu dirinya sedang membutuhkan pertolongan. Who hung up on you? 911. Dan ya, hal itu membuat Maddie terlihat marah dan merasa penasaran siapa petugas 911 yang sudah menutup teleponnya. Kemudian Maddie dan temannya kembali mendengarkan rekaman telepon dari pria tersebut. Dan ternyata orangnya adalah Gloria. Gloria hung up on him. Tidak lama setelah itu Gloria dipanggil oleh atasannya dan langsung dipecat saat itu juga. Karena faktanya selama 8 bulan terakhir, setiap kali ada yang menelepon dia selalu menutup teleponnya. Dan hal itu jelas saja membuat Gloria sangat marah kepada Maddie karena sudah melaporkannya. Setelah kejadian itu, Gloria selalu menelepon Maddie dan mengancam akan balas dendam, namun tiba-tiba karena teleponnya masih terhubung, Maddie bisa mendengarkan kalau Gloria sedang kesakitan. Namun di sini Gloria mengalami benturan pada kepalanya yang membuatnya menjadi linglung dan bahkan dia pun bicara sendiri. Kemudian Bobby pun datang dan langsung menolongnya. Singkat cerita, Han dan Bucky membantu Maddie pindah ke rumah barunya. Namun mereka harus segera pergi karena ada helikopter yang mengalami kecelakaan. Dan ada satu penumpang di dalamnya, sementara pilotnya tidak sadarkan diri. Di sini mereka sangat berhati-hati, karena takutnya helikopternya terbalik. Dan baling-balingnya mengarah kepada mereka. Namun untung saja mereka berhasil menyelamatkan wanita tersebut, dan Eddie langsung mematikan helikopternya. Dan ternyata wanita yang bernama Rosa ini adalah seorang wartawan. Dan semenjak kejadian itu, Rosa selalu merekam kegiatan mereka. Di sini mereka sedang ada di acara mukbang makanan ekstrim yang sangat edan sekali pokoknya cuy. Di mana para peserta harus memakan jangkrik, cucunguk, biawak, bangkong, alah pokoknya itulah. Namun karena tidak kuat, salah satu penumpang langsung tumbang karena tidak bisa bernapas. Kemudian mereka pun langsung menolongnya. Dan ternyata ada cucunguk yang menghalangi jalan napasnya. Singkat waktu, sore harinya, ada seorang wanita yang sedang berziarah ke makam ayah dan juga ibunya. Namun dari belakang terlihat ada yang bangkit dari dalam kubur dan berjalan dengan perlahan ke arah wanita ini. Malam harinya Bobby CS pun langsung datang. Dan ternyata pria ini bersama dengan temannya sedang menggali makam menggunakan beko. Namun tiba-tiba saja tanahnya amblas dan temannya masih tertimbun oleh tanah. Kemudian mereka pun langsung mencarinya. Kemudian Wilson pun menggunakan beko untuk menggali tanahnya. Dan akhirnya berhasil menemukannya dalam keadaan masih hidup. Namun setelah kejadian itu, Wilson berharap kalau mereka tidak mengganggu para arwah yang ada di sini. Singkat waktu, pagi pun datang. Maddie mendapat laporan dari seorang pria yang mengatakan bahwa dirinya terjatuh ke dalam jurang dan mengalami patah tulang pada kakinya.
Dan ya, seperti biasa Bobby CS langsung datang ke TKP. Kemudian Bucky dan Eddie langsung turun untuk menolong pria tersebut. Tapi di sini mereka tidak menemukan pria tersebut. Namun justru di sini Eddie malah menemukan mayat yang hanya tinggal tulangnya saja. Dan Bucky menemukan HP di mayat tersebut dan beranggapan kalau mayat ini yang sudah meminta bantuan. Namun tentu saja Eddie tidak setuju, karena tidak lama mereka mendengar suara yang meminta tolong. Dan akhirnya menemukan pria yang sedang mereka cari. Namun ternyata pria ini merasa heran, bagaimana bisa mereka menemukan dirinya. Padahal dirinya tidak menelepon 911, karena ketika jatuh ke dalam jurang HP-nya hilang. Dan ya, hal itu membuat Bucky langsung terkejut dan merasa yakin bahwa yang sudah menelepon untuk meminta bantuan adalah mayat yang tadi. Kemudian Athena langsung pergi ke kantor 911 dan meminta kepada Terry untuk mencari tahu tentang nomor teleponnya. Dan ternyata 6 tahun yang lalu ada seorang pria yang meminta bantuan kalau dirinya jatuh ke dalam jurang. Namun anehnya ketika kembali memutar rekaman telepon tersebut, hanya ada suara Medi saja, sedangkan suara dari prianya tidak ada. Singkat waktu, malam pun datang. Di sini terlihat orang-orang sedang merayakan malam Halloween. Namun di sini mereka melihat kelelawar yang terbang dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak lama Bobby CS pun datang. Bucky dan Eddie langsung pergi untuk memperbaiki listriknya. Sementara sisanya akan menolong seorang pria yang mengalami luka pada kepalanya. Singkat waktu, pagi pun datang. Di sini terlihat ada seorang ibu-ibu bernama Lola yang berniat akan bunuh diri di sebuah jembatan. Dan hal itu membuat jalanan menjadi macet. Bahkan mereka pun langsung merekam aksi gila yang dilakukan oleh Lola. Namun sebelum melakukan aksi dosanya, Lola ingin bertemu dengan suaminya yang bernama Norman. Di sini Lola merasa bahwa Norman sudah berubah dan tidak peduli lagi kepadanya. Bahkan dengan barbarnya Lola membuka bajunya di hadapan banyak orang. Sementara Norman sendiri ikut terjebak di dalam kemacetan. Namun dia belum tahu kalau penyebab kemacetan ini adalah ulah istrinya sendiri. Dan ketika Norman sedang beli kopi, dia bertanya kepada para cewek-cewek yang sedang asik lalajo video tentang Lola. Ketika melihatnya sudah jelas, Norman auto langsung terkejut, karena ternyata itu adalah istrinya. Dan dia pun langsung berlari seedan-edannya. Namun ternyata Lola semakin barbar dengan membawa pistol. Bahkan Lola berniat akan menembak si Bucky. Kemudian Athena dan Bucky mencoba untuk menenangkannya dan membujuk Lola agar memberikan pistolnya. Hingga akhirnya Norman pun datang dan langsung mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Lola. Kemudian Norman pun meminta maaf dan memutar sebuah lagu ketika pertama kali mereka bertemu. Dan ya, hal itu membuat Lola pun langsung percaya. Meskipun pada akhirnya Lola harus dibawa ke kantor polisi karena sudah membuat keributan. Singkat cerita, besok harinya, mereka mendapat laporan bahwa ada sebuah mobil yang terjun ke dalam jurang. Dan di dalamnya ada 2 penumpang. Dan mereka baru saja melaksanakan pernikahan. Meskipun mobilnya hancur, namun untung saja keduanya masih hidup. Di sini wanitanya mengalami patah tulang pada kaki dan juga punggungnya. Dan untuk prianya mereka belum bisa mengeluarkannya karena badannya terjepit. Oleh karena itu Bobby langsung menarik mobilnya agar bisa menyelamatkannya. Dan setelah berhasil mereka pun langsung membawanya ke rumah sakit.